Om Swastiastu dari Bali, kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, salam gaspol. Hari ini Joe Update berada di salah satu kawasan pura suci dan pura terbesar yang ada di Bali, menjadi ikonnya pariwisata dunia dan juga ikon pariwisata Bali, yaitu kita sekarang berada di Pura Besakih teman-teman. Dan di depan sana adalah gunung yang tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung. Pagi hari, tepatnya jam 6 pagi, Joe Update sudah berada di kawasan Pura Suci ini. Dan ini adalah area parkir yang baru habis direnovasi teman-teman. Banyak sekali perubahan di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut dari parkiran area ini. Kita akan melihat bagaimana antusias para warga Hindu Bali ataupun para pemedek yang berasal dari tidak hanya dari luar Bali, tapi mereka juga datang dari luar Pulau Bali loh teman-teman, karena hari ini adalah bertepatan hari di mana piodalan besar Betara Turun Kabeh, yang dimana menjadi upacara yang melukiskan semua dewa manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa berkumpul di Bari Pesamuan Agung Pura Besakih ini dan bersatu untuk memberikan anugerah kepada umatnya untuk menghaturkan bakti kepada Tuhan. Upacara Betara Turun Kabeh ini dilakukan setiap tahun loh teman-teman pada saat Sasih Kedasa. Kita akan lihat bagaimana antusias dari para pemedek di pagi hari ini. Tatanan baru yang diberlakukan di sini yaitu para pengunjung atau para pemedek harus memarkir kendaraan di parkiran area yang sudah disiapkan, dan para pemedek serta para pengunjung turis harus memasuki atau melalui Candi Bentar yang ada di depan kita ini. Ini disebut dengan area Manik Mas. Jadi sesuai dengan tatanan baru yang ada di Pura Agung Besakih ini, para pengunjung yang menggunakan bus, truk disediakan kendaraan bus listrik loh teman-teman. Namun di area piodalan sekarang ini atau di acara piodalan ini hanya diberlakukan kepada para pemedek yang membawa anak kecil ataupun bayi, dan juga para lansia ataupun orang tua, dan bagi orang-orang yang susah jalan. Jadi mereka ataupun pihak dari panitia penyelenggara Betara Turun Kabeh atau upacara besar ini akan menyediakan shuttle untuk menuju ke area puranya. Jadi bagi teman-teman yang seperti Joe Update kali ini, kita harus berjalan kaki sekitar 1 kiloan teman-teman. Rasa capek tentunya akan hilang karena udara di Pura Besakih ini sangat sejuk sekali, apalagi sekarang ini adalah pukul 6:15. Pura Besakih terletak di Kabupaten Karangasem, letaknya di lereng ataupun sebelah barat daya dan berjarak sekitar 7,5 km dari puncak Gunung Agung yang ada di depan kita ini teman-teman. Jadi berada di ketinggian 1000 mdpl. Pura ini berjarak sekitar 2 jam atau 2,5 jam perjalanan dari Kota Denpasar ataupun dari objek wisata Sanur, Kuta, Legian, dan Seminyak. Jadi nama Besakih ini seperti di video Joe Update sebelumnya berasal dari nama Sansekerta yaitu Wasuki. Jadi bahasa Jawa kuno yang lebih dikenal dengan kata Basuki yang berarti selamat. Jadi kawasan kompleks tempat peribadatan bagi umat Hindu ini dibangun kalau tidak salah pada abad ke-8 oleh Maharshi Markandeya. Jadi luasnya sekitar 20 hektar loh teman-teman, terdiri dari 22 kompleks pura berpusat di Pura Penataran Agung. Nah, di teman-teman yang tidak kuat jalan, di sini juga banyak sekali warga lokal yang mencoba peruntungannya ataupun mencoba membantu kita dengan memberikan fasilitas ojek teman-teman. Jadi tentunya teman-teman yang datang ke sini harus membayar. Nah, disinilah tempatnya.
Jadi kita nanti akan jalan jauh ke sana, sekitar kalau dari sini sekitar 800-an meter teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sebelah kiri kanan ini adalah warung-warung di mana teman-teman bisa duduk dulu untuk ngopi-ngopi ataupun sekedar membeli minuman. Kita lanjut terus jalan teman-teman, dan semakin siang semakin ramai pemedek datang. Dan tadi dari Denpasar, Joadit berangkat dari rumah itu sekitar setengah 4 malam atau setengah 4 pagi. Tiba di sini perjalanan sekitar 2 jam. Setengah 6 Joadit sudah datang dan tiba di parkiran area tadi. Dan langsung kita ngopi dulu dan langsung kita jalan kaki di sini. Jadi sangat asik sekali dengan pemandangan dan keindahan serta ornamen-ornamen ciri khas adanya upacara adat yang dilakukan di Pura Besakih ini. Jadi inilah situasinya hari ini teman-teman. Kita akan lanjut terus jalan. Biasanya semakin siang semakin ramai orang-orang yang datang. Apalagi acara ini dilakukan dari tanggal 5 April sampai sekarang ini. Jadi sekitar 20 harian. Banyak sekali warga Bali dan warga di luar Bali, mereka menyempatkan diri menghaturkan bakti di acara Betara Turun Kabeh ini. Jadi ini real situasinya seperti ini teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang upacara suci Betara Turun Kabeh, ini adalah upacara yang melukiskan semua dewa atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Beliau berkumpul di Balai Pesamuan Agung Pura Besakih dan bersatu untuk memberikan anugerah kepada semua umat Hindu yang mengaturkan bakti kepadanya. Jadi upacara Betara Turun Kabeh ini dilakukan setiap tahun. Jadi teman-teman yang ingin menyaksikan acara ataupun upacara suci Betara Turun Kabeh ini bisa teman-teman datang nanti di setiap Sasih Kedasa ataupun di bulan sekarang ini. Jadi saat dilangsungkannya upacara Turun Kabeh ini, banyak sekali teman-teman akan melihat simbol-simbol sakral yang utama yang ada di semua kompleks Pura Besakih ini. Dan di Pura Besakih ini tidak hanya terdapat satu pura teman-teman, tetapi banyak sekali pura, terdiri dari 46 pura besar dan kecil yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pura Penyungsungan Jagat, yaitu sekitar 20-an pura. Ada Pura Kawitan sekitar 17-an pura teman-teman, dan Pura Dadia ada 9 pura. Dan dari 46 pura itu, Pura Penataran Agung yang termasuk dalam kategori Pura Penyungsungan Jagat adalah pura utama dan letaknya ada di bagian tertinggi dalam kompleks Pura Besakih ini. Nanti kita akan melakukan persembahyangan di sana. Biasanya di setiap piodalan besar seperti ini akan ada tarian-tarian Bali, dan juga kita akan berdesak-desakan karena semua umat Hindu akan menyempatkan diri untuk hadir di sini. Jadi teman-teman terus ikuti video ini. Pura Besakih merupakan pura yang menjadi salah satu magnet objek wisata yang ada di Kabupaten Karangasem ini. Kita lihat semakin siang semakin ramai. Dan kita sudah hampir tiba di puranya teman-teman. Di sini kita lihat para pemedek sedang berselfie ria mengabadikan momen karena ini acaranya adalah setahun sekali. Kita sudah membuat video 2 tahun yang lalu. Joadit sudah mengulik secara detail sejarah dan juga bagaimana pura ini dibangun. Jadi teman-teman juga bisa lihat bagaimana secara detail Joadit mereview Pura Besakih ini. Jadi sekarang kita lihat situasinya dan nanti kita akan melakukan persembahyangan dan juga merasakan teman-teman virtual tour dan memposisikan diri untuk hadir bersama Joadit sekarang ini, berdesakan dan melihat bagaimana antusias warga Bali, terutama umat Hindu yang ada di Bali dan di Indonesia. Jadi kita akan lihat di sini teman-teman. Mereka karena ini piodalan suci di Pura Besakih yang kita agungkan, jadi mereka pakaiannya sangat serasi sekali. Semua pemedek menggunakan ornamen ataupun baju berwarna putih teman-teman, dengan selendang warna kuning seperti ini. Lihatlah, sangat serasi sekali aura kesucian dan aura bagaimana umat Hindu secara ikhlas datang jauh-jauh dari berbagai daerah maupun berbagai kabupaten yang ada di Bali. Jadi mereka dengan
bangun pagi, rela bangun pagi seperti Joe Update ini. Ada juga mereka yang datang tengah malam loh teman-teman. Jadi hampir Pura Besakih di Piodalan Besar ini selalu ramai dalam waktu 24 jam dari tanggal 5 sampai sekarang ini. Kita akan lebih masuk ke dalam sambil Joe Update sedikit bercerita tentang asal muasal dari Pura Besakih ini. Jadi sedikit bercerita, Joe Update membaca dari Babad Bali. Jadi sejarah berdirinya Pura Besakih ini bermula dari perjalanan seorang resi yang bernama Resi Markandeya. Beliau adalah seorang pemuka agama Hindu keturunan India. Beliau mengembara ke Pulau Bali mengikuti suara gaib yang didapat ketika bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Jadi suara yang beliau dengar menyuruhnya untuk membuka hutan di Pulau Dawa, yaitu Pulau Bali, untuk dibagikan pada para pengikutnya. Jadi pengembaraan Resi Markandeya ini tidak berjalan mulus teman-teman, karena para pengikutnya yang sangat banyak, mereka satu persatu meninggal akibat diterkam binatang buas atau diserang penyakit. Jadi setelah melakukan upacara Dewa Yajna, akhirnya rombongan Resi Markandeya mereka memohon kepada Sang Hyang Pencipta ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Sampailah mereka di lereng Gunung Agung, yaitu gunung tertinggi yang ada di Bali, dan beliau di sanalah menemukan berbagai peninggalan masa prasejarah seperti menhir dan peninggalan lainnya di puncak sebuah bukit. Dan setelah itu Resi Markandeya menanam kendi yang berisikan logam dari air suci. Logam tersebut antara lain logam emas, logam perak, logam tembaga, logam besi, dan logam perunggu. Jadi kelima logam tersebut di masyarakat Bali disebut dengan nama Pancadatu. Jadi selain logam juga turut serta ditanam permata yang disebut dengan mirah hadi, yang artinya mirah utama. Nah, tempat penanaman kendi inilah yang disebut dengan nama Basuki, yang artinya selamat. Jadi diberikan nama Basuki atau selamat dikarenakan dalam perambasan hutan di sekitaran area ini, para pengikut dari Resi Markandeya selamat melaksanakan tugasnya. Dengan berjalannya waktu, nama Basuki berubah menjadi nama Besakih. Nah, itulah sedikit penggalan cerita tentang Pura Besakih ini teman-teman. Kalau tidak salah, pura ini dibangun pada tahun 1284 oleh Resi Markandeya dan para pengikutnya. Jadi itulah sedikit penggalan ceritanya teman-teman. Buat teman-teman yang tahu lebih banyak tentang cerita dari Pura Besakih ini, teman-teman bisa tambahin ceritanya di kolom komentar nanti ya teman-teman, karena banyak sekali versi tentang cerita dari sejarah Pura Besakih ini. Nah, sekarang kita sudah berada di area puranya. Nah, di sini biasanya kalau wisatawan yang datang ke Pura Besakih ini adalah wajib buat untuk berfoto di sini, dan banyak sekali tukang foto yang menjual jasa foto di sini. Jadi teman-teman tinggal di foto, harganya Rp25.000, sudah di print juga teman-teman. Jadi momen teman-teman semuanya akan diabadikan di sini. Dan di atas sana semakin ramai orangnya. Nanti kita akan naik ke atas dan bersembahyang di sana teman-teman. Di sini tidak hanya para pemedak, turis juga melakukan ataupun mengambil kesempatan untuk mengabadikan momen, melihat bagaimana antusias adat budaya Bali yang begitu kental serta tiada duanya di dunia ini. Nah, di depan kita ini kita lihat ada seorang pemedak yang sedang melakukan foto. Jadi inilah tempat yang sangat ikonik sekali. Udah bayar mau foto Pak? 25 ke? 25 satu kali ya? Langsung di print? Langsung di print. Oh, 25 ya. Nah, itu tadi sedikit bertanya kepada para tukang foto yang ada di sini. Bayarnya 25.000 dan langsung di print loh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki foto di Pura Besakih ini bisa tag di Instagramnya Joe Update, yaitu @joeupdate_. Nanti Joe Update akan repost kembali. Inilah suasananya hari ini teman-teman. Jadi para pemedak yang sudah melakukan persembahyangan di Pura Penataran Agung, mereka turun dari tangga yang ada di atas sana. Sangat sakral dan sangat indah sekali. Inilah salah satu keagungan dari Tuhan. Pemandangan yang sangat indah kita bisa lihat di depan ini. Umat Hindu dengan tertib menaiki tangga dan serta menuruni tangga di sini. Baju putih merupakan simbol dari suci,
di mana kita harus berpikiran suci dan juga berbuat secara baik di pura yang kita sucikan ini. Lihatlah, semakin ramai dari atas sana teman-teman, karena penataran agung. Semua orang yang datang ke sini semua harus bersembahyang di pura penataran agung yang ada di atas sana. Nanti di akhir video setelah Joadit melakukan persembahyangan, kita akan turun juga dari sana. Kita akan lihat bagaimana keramiannya, sensasinya, dan juga berdesakannya. Di sebelah kanan ini adalah pintu untuk menuju ke beberapa pura-pura lain seperti pura penyungsungan. Nanti kita akan datang ke sana teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah tangga di mana biasanya pemedek yang tidak mau melewati tangga yang curam di depan ini, mereka melewati sisi sebelah kiri kita ini. Lihatlah, indah sekali. Buat teman-teman yang sudah lama tidak ke Pura Besakih, sekaranglah waktunya. Datanglah di saat piodalan seperti sekarang ini. Jadi teman-teman, kita akan melakukan persembahyangan. Terus ikuti channel ini, tonton sampai habis, karena Joadit akan biarkan kamera ini sampai nanti kita akan bersembahyang, melihat tari-tarian, dan juga kita akan merasakan berdesak-desakan di salah satu pura. Nanti teman-teman, Joadit akan ajak teman-teman virtual tour secara detail, melihat bagaimana suasana piodalan bertaruh turun kabeh di Pura Besakih ini. Jadi selamat menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan teman-teman semoga selalu setia di jalur gaspol bersama Joadit, dan kita akan mulai virtual tournya sekarang. Oke, teman-teman, kita sudah selesai persembahyangan di salah satu pura di sini, yaitu Pura Pasek, di mana para pemedek sudah selesai melakukan persembahyangan dan kita akan berdesakan di sini. Jadi teman-teman terus ikuti video Joadit.
Salon jero satu boleh dan bantu rumput kocok iki malah hangat. Sama boleh kami. Mau Pak? Ayo. Oke, teman-teman, kita akan sekarang menuju ke Pura Penataran Agung. Di sini seperti biasa untuk masuk ke puranya sangat berdesakan sekali. Dari tadi kita sudah berdesakan dengan banyak sekali pemendak hari ini. Dan kita lihat di sini antrian sangat panjang sekali untuk memasuki Pura Penataran Agung. Namun sebenarnya Pura Penataran Agung ini adalah memiliki areal yang cukup luas. Jadi teman-teman, ikuti Update sekarang berdesa-desakan di sini. Di bawah sana sangat banyak sekali orang. Hampir di setiap pojokan dan di setiap jalan-jalan di sini ataupun di tangga-tangga ini sangat ramai sekali. Lihatlah, jadi Pura Penataran Agung ada di sebelah kiri kita ini. Jadi ini real, tidak diedit, dan teman-teman Update ajak berdesa-desakan dan melihat secara nyata bagaimana umat Hindu antusias mereka untuk datang ke Pura Suci ini. Lihatlah di bawah sana sangat ramai sekali, dan kita akan masuk ke sebelah kiri ini teman-teman. Jadi pintu menuju ke Penataran Agung ini juga sangat kecil sekali, jadi kita harus antre. Ada datang dari atas sana dan dari bawah sini. Lihatlah di bawah sana sangat ramai sekali. Semua orang berduyun-duyun datang ke Pura Penataran Agung ini. Jadi ini adalah pura di mana menjadi pusatnya pura buat semua umat Hindu yang tangkil ataupun bersembahyang di Pura Besakih ini. Pak, nanti yang di penataran kalau nggak boleh ke belakang soalnya ini. Oh nana, nanti yang di Akhirnya kita sudah tiba teman-teman, kita sudah bisa masuk, dan di dalam juga sangat ramai sekali. Lihatlah, lautan manusia berbaju putih dan juga menggunakan udeng atau destar berwarna putih sangat serasi sekali di sini. Sungguh pemandangan yang sangat indah sekali, dan kita lihat para pemedak wanita, mereka membawa sesajen di kepalanya mereka tanpa lelah menaiki banyak sekali anak tangga dari bawah sana, dan dari parkiran kita berjalan sekitar 1 kiloan.
berdesak-desakan dan juga sangat beruntung sekali Pura Besakih ini memiliki udara yang lumayan sejuk sehingga kita masih tenang untuk melakukan persembahyangan di sini. Jadi ikuti terus virtual tour bersama Cu Update. Ayo, ayo. Mẹ aja. Sani wau rau mangdeleda nyanto di pos manem berlaku sampai pesan nasawang bakti. Tinggi satu itu dari seorang suami pada kamu kumus kaya jadi ketawitin. Bila dia asal algotin kali harus natural sebab urus kawin. Nah, di sini biasanya semua umat yang datang antri teman-teman. Jadi setiap kloter ataupun setiap orang yang bersembahyang kita tunggu dulu. Dan biasanya nanti setelah giliran kita akan juga memohon doa kepada Tuhan yang beristana di Pura Penataran Agung ini. Sekarang kita nikmati tarian-tarian yang ada dulu. Kita akan gaspol melihat tarian-tarian yang digelarkan di Pura Besakih sekarang ini. Pemuspayan sana kapal 3 mobilan yang terkuangnya bisa dan dampak. Ulama bakti ada yang bersama yang tidak sakti.
Sisi plot supaya mengajak balong kebun plot. Masuk ke dalam maka sering ukur bali pengajahan kebun plot. Sapunang malih mewali kamin sering ajang media maturaku. Majoring bapak Nia saking Bantes ke Jantos sering kena danu punya ring sisi kamin. Malih pisan majoring bapak Nia Bantas ke Jantos sering genah dan punya sisi kanan. Oke teman-teman, kita sudah melakukan persembahyangan tadi dan sudah melihat tarian-tarian yang ada. Saatnya kita menuruni anak tangga yang paling tinggi di Pura Besakih ini. Tadi kita sudah melihat banyak sekali pemedak yang turun dari tangga yang di atas sana, yaitu tempat spot foto yang paling wajib dilakukan ketika berkunjung di Pura Besakih ini. Jadi kita akan turun anak tangga lagi dan berdesak-desakan lagi. Seperti inilah realnya teman-teman. Di bawah kita bisa melihat lautan umat Hindu atau pemedak yang akan tampil ke Pura Besakih ini. Jadi banyak sekali dan ramai sekali di bawah sana teman-teman. Semakin siang semakin ramai, apalagi di sore hari jam 2 sampai jam 6 sore. Tentunya lautan manusia dari berbagai daerah, tidak hanya dari Bali, dari berbagai penjuru Indonesia maupun di dunia yang berumat Hindu ataupun beragama Hindu, mereka menyempatkan diri untuk datang ke sini. Jadi inilah real situasinya di pura terbesar yang ada di Bali ini, yaitu Pura Besakih. Ini jadi sekeluarga lain ya. Slide. Oke teman-teman, setelah kita menuruni anak tangga dan kita akan menuju ke parkiran area, kita akan lihat mengupdate semakin siang semakin ramai di sini. Lihatlah di bawah sana. Teman-teman terus ikuti perjalanan Joadit ini sampai ke parkiran area.
Di sini kita lihat ada turis juga dengan seorang local guide yang sedang menerangkan apa arti Pura Besakih dan juga piodalan yang akan berlangsung sekarang ini. Jadi seperti inilah teman-teman. Kita akan gaspol turun ke bawah. Pelaku UMKM pengguna kiosnya blok dilarang keras menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, styrofoam, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai. Sarana upacara yang sedang diaturkan atau lungsuran dilarang keras. Membuang sisa lungsuran di kawasan suci Pura Agung berkewajiban membawa pulang kembali sisa lungsuran. Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan kawasan suci Pura Agung Besakih, Nah, inilah tempat peristirahatan. Jadi setelah capek persembahyangan berdesa-desakan, para pemedek biasanya duduk di sekitar wantilan ini teman-teman, dan di depan sana dan di sebelah kanan dan kiri kita ini adalah area di mana pusat kuliner, pusat oleh-oleh. Jadi teman-teman yang akan berkunjung ke Pura Besakih ini untuk mendapatkan oleh-oleh sangat banyak sekali dan sudah tertib seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita akan melanjutkan perjalanan. Jadi kita sudah berada di area parkiran teman-teman. Jadi parkiran ini kalau tidak salah berlantai 4. Sangat banyak sekali dan luas sekali. Kita akan ketemu lagi di next video. Salam gaspol.